Halo sahabat Kompas, selamat datang kembali di Kenapa Tidak series bersama saya, Maria Daventi. Nah, hari ini kita seperti biasa sudah kedatangan narasumber istimewa dan luar biasa banget karena semangatnya nih barusan datang, tadi udah kerasa gitu sampai sini Bu, walaupun kita agak jauh gitu ya. Bersama Bu Ailen Rahman, beliau ini adalah seorang psikolog dan sekaligus penulis rubrik di Harian Kompas. Halo Ibu, selamat datang. Halo Venti, apa kabar? Kabarnya baik Bu. Ibu gimana hari ini kabarnya? Sehat? Jalanan lancar. Alhamdulillah nggak terlambat. Alhamdulillah. Iya, kelihatan sih Bu tadi nggak penuh gitu ya. Rasanya tuh kayak wah lancar aja gitu. Nah, kali ini kita mau ngobrol hal-hal yang lagi booming nih Bu tentang fleksibilitas dan Gen Z gitu. Nah, jadi kalau saya interview nih ya Bu, biasanya yang ditanyain para kandidat itu pertanyaannya adalah Mbak, apakah ada kerja hybrid di sini? Atau sistem kerjanya kayak gimana sih? Full WFH atau full WFO atau hybrid gitu. Jadi sepertinya makin ke sini kebutuhan fleksibilitas waktu, kebutuhan tentang waktu yang bisa diatur gitu ya antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi itu sangat penting gitu ya buat teman-teman muda gitu. Ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri gimana nih Bu? Ya, mereka besarnya di zaman pandemik ya, COVID. Jadi mereka memang taunya pekerjaan itu fleksibel gitu, yang teman-teman Gen Z ini. Jadi mereka memang tidak punya idea bagaimana caranya orang bekerja 9 to 5 ya, bahkan dulu sehari Sabtu masuk gitu. Mereka nggak punya idea tentang itu. Jadi mereka selalu akan mempersyaratkan itu sebagai hal yang utama. Bahkan working from cafes itu kemudian menjadi budaya Ya, kan. WFC ya. Ya, WFC. Jadi ya bahkan anywhere gitu kan. Ada yang di Bali gitu. Jadi itu sangat-sangat wajar dan itu adalah masa depan kita sih kayaknya Mbak. Oke, jadi masih 9 to 5. Beberapa kali. Iya. Nah, ini Bu tantangannya ya. Jadi kenapa kalau bisa kita fleksibel time gitu ya, fleksibel waktu, kenapa enggak sih gitu ya Bu, ya, kita mencoba untuk adjust gitu ya dengan kondisi dan kebutuhan dari teman-teman muda sekarang kayak gitu kan ya. Ya. Nah, ada juga yang bilang kayak gini Bu, yang penting kerjaan kelar gitu ya, mau dimanapun aku berada, yang penting kerjaan kan kelar, kan nggak apa-apa kayak gitu. Cuma beberapa orang atau mungkin generasi sebelumnya ya Bu, itu nggak biasa tuh dengan budaya kayak gitu. Ya, bahkan atasan-atasan yang tidak yakin bahwa anak buahnya ini kerja beneran atau tidak. Jadi itu atasan yang lumayan jadul sih ya, bahwa tidak yakin bahwa anak buahnya ini bekerja beneran apa enggak. Dia nggak tahu atau kadang-kadang bisa kejebak bahwa kalau misalnya anak buah menghadapi komputer sekalipun, dia bisa belanja online loh. Ya kan? Dia bisa browsing baju-baju baru, model-model baru gitu, nggak ketahuan juga. Jadi sebetulnya saat sekarang memang kita masuk ke dalam era bekerja hybrid ini, dan kita juga mesti tahu bagaimana caranya mengendalikan tenaga kerja dalam kondisi hybrid seperti ini. Kalau enggak kita nggak bisa dapat tenaga-tenaga yang bagus. Karena kayak sekarang tuh udah jadi syarat yang tidak tertulis ya. Betul, buat teman-teman Gen Z gitu ya. Ya, walaupun ada catatan ya bahwa teamwork, bahwa komunikasi antar kelompok itu tetap harus diupayakan. Ya, sebab dengan bekerja hybrid orang itu komunikasinya juga cuman persis pada waktu mereka di layar mereka bicara, habis itu bye, udah. Jadi nggak ada ngobrol-ngobrol santai yang juga sangat diperlukan sih. Oke. Tadi Bu, aku meng-highlight apa yang Ibu sampaikan ya, bahwa gimana sih caranya atasan atau kita lah sebagai perusahaan itu memantau karyawan kita tuh emang benar-benar kerja gitu dan produktif ya, karena kan kadang ya kalau orangnya emang bertanggung jawab dia udah aware ya Bu ya, maksudnya dia kerja dimanapun, udah tahu targetnya apa ya dia kerja gitu kan, tanpa diawasin dan dilihat sama atasan. Nah buat teman-teman yang misalnya kayak tadi nyambi gitu ya, buka-buka yang lain gitu kan, nah kita sebagai atasan atau sebagai pihak perusahaan memantaunya kayak gimana nih Bu? Sebetulnya kan jelas ya, yang penting hasil.
ya kan? Nah, kadang-kadang ada atasan yang tidak sabar melihat bahwa hasil itu misalnya by 1 minggu seseorang itu mengerjakan apa saja. Banyak sekali atasan yang tidak tahan untuk melihat ini beneran dia kerjain apa enggak. Sebetulnya ada alat-alat pemantau pekerjaan, bahkan harian, jam-jaman juga ada sih. Kalau kita misalnya memanfaatkan, ada kalau misalnya Anda nonton YouTube gitu ya, suka ada apa namanya iklan. Ini bukan iklan ya. Misalnya monday.com atau Trello atau Asana, itu semua adalah aplikasi pemantau kinerja yang bisa kita pantau jam-jaman, even per jam. Ya, kalau misalnya semua orang menggunakan itu, dia sebetulnya enak loh, bebas, karena dia tahu anak buahnya itu akan pada jam berapa, mengerjakan apa, dan hasilnya seperti apa. Jadi sebetulnya kita bisa bekerja hybrid asalkan saja menguasai melalui teknologi, menguasai bagaimana pemantauan pekerjaan itu. Oke, jadi sebenarnya ada toolsnya ya, mungkin banyak. Kita nggak tahu aja sekarang ya Bu ya. Oke, nah kalau di luar, kalau saya lihat nih Bu, sebenarnya udah banyak sih yang menerapkan hybrid atau mungkin full WFH gitu kan. Tapi kalau di Indonesia mungkin masih beberapa lah yang implementasi itu masih beberapa gitu. Nah, bagaimana sih dengan perusahaan-perusahaan yang masih punya mindset atau mungkin punya konsepnya adalah ya kerja itu harus di dalam ruangan gitu. Aturannya lebih ketat gitu daripada perusahaan-perusahaan yang memang dia sudah fleksibel gitu. Nah, menyikapinya gimana Bu? Kita sebagai Gen Z atau mungkin anak muda yang masuk ke dalam perusahaan yang seperti itu. Ya memang pilihan jatuhnya ya. Kalau misalnya mereka betul-betul adore sama perusahaan tersebut dan mereka memang nggak punya pilihan karena mereka harus masuk situ, ya kehidupan 9 to 5 ini juga bisa dilatih kan. Dan juga ada keuntungannya sih, kedekatan kita sama atasan, kedekatan kita sama atasannya atasan, itu kan justru bisa dimudahkan kalau kita hadir dan atasan pun hadir ada di situ gitu. Jadi kehadiran itu pasti menguntungkan sih. Tetapi itu bukan satu-satunya cara gitu. Kita ingat Elon Musk waktu dia beli Twitter. Twitter itu sudah mengumumkan seumur hidup mereka akan full WFH gitu. Tapi sebelum dibeli sama Elon Musk, dia sudah bikin kafe yang besar sekali untuk para karyawan bisa jajan di situ nggak bayar. Berarti dia memang sudah menyadari bahwa karyawan itu juga mesti ketemu satu sama lain gitu. Dan ketika Elon Musk membeli perusahaan tersebut, semua diumumkan bahwa semua karyawan harus masuk kerja. Dan ketika itu chaos deh jadinya, ya kan? Ya, karena Elon Musk-nya nggak percaya sama WFH. Oke, jadi kalau kita ada dalam kondisi yang mungkin belum bisa hybrid atau WFH gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Iya, karena tergantung aja manfaatnya. Iya, pasti semua ada plus minus gitu ya Bu ya. Karena saya kan juga ngerasain ya Bu, gimana dulu waktu pandemi WFH dan ketemu, sekarang kan lebih banyak ketemunya gitu. Memang kedekatan emosionalnya emang harus kadang ada kehadiran fisik ya Bu. Betul. Gitu. Betul. Jadi sebaik-baiknya mungkin WFH tetap ada minusnya juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ke perusahaan lagi ya Bu ya. Maksudnya dari POV perusahaan. Seorang manajer, yang mana kalau manajer sekarang bisa jadiin generasi milenial gitu ya, didudukin milenial ataupun sebelumnya gitu. Nah, gimana mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan timnya, yang mana ya mayoritas adalah Gen Z. Tapi tetap mendukung produktivitas, tetap mendukung target dari perusahaan. Ya, pemantauan sih. Ya, kadang-kadang ada kalau misalnya WFH itu ya sebagai atasan kita suka berasa orang ini ada di rumah tetapi tidak ada di kantor. Ya, kalau WFH itu kan sebetulnya dia harus ada di kantor, harus ada peraturan-peraturan misalnya ya. Kalau di perusahaan kita di Expert 15 menit tidak menjawab WhatsApp padahal jam kantor, berarti kamu tidak hadir.
Ya kan? Ya, kemudian juga ada banyak materi komunikasi yang memang kelihatan akan menunjukkan bahwa dia itu ada apa tidak. Misalnya ada grup-grup WhatsApp gitu, dan dia sama sekali tidak memberi komen. Nah, sebagai atasan dia mesti peka. Ini orang kok nggak pernah komen, jawabnya lambat. Barangkali dia mengerjakan hal lain, misalnya lagi daftarin anaknya sekolah atau apa. Boleh aja sih, asal izin. Izin dan mengatakan bahwa dia tetap bisa dihubungi dan sebagainya. Ya, sebetulnya keuntungan WFH itu memang kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga kita, ya, di sela-sela pekerjaan kita. Tetapi kita mesti komit terhadap goal yang memang sudah dicanangkan untuk kita dong. Oke, jadi kalau kita highlight adalah pemantauan dan komunikasi. Betul. Ya, betul. Jadi walaupun jaraknya jauh, fisiknya jauh, tetap komunikasi itu penting ya, Bu? Penting. Oke. Oke, nah ini terakhir Bu ya, tips untuk teman-teman yang dia saat ini fleksibel waktunya ada gitu, maksudnya di kantornya dia menerapkan itu tuh apa sih gitu? Nomor 1, you have to be seen, ya, jangan sampai Anda nggak kelihatan, sebab kalau Anda nggak kelihatan, ketika seseorang mau mencari kandidat untuk jabatan tertentu dan Anda kelupaan nggak ada di mind atasannya, Anda kelewatan karena Anda kebanyakan WFH. Padahal kerjanya bagus gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah memang WFH tetapi Anda Anda ingin berprestasi, upayakan agar Anda kelihatan. Lakukan sesuatu, ya, lakukan laporan yang bagus. Kemudian kalau perlu hubungi, dan gunakan telepon. Ya, karena phone calls itu beda dengan teks. Ya. Gunakan telepon. Itu sih, Mbak. Oke, jadi tipsnya walaupun kerja dari manapun ya, dari belahan dunia manapun tetap eksistensinya ada. Betul. Gitu ya, lewat telepon atau mungkin video call kadang gitu ya, Bu ya. Jadi tetap merasakan memang bagian dari tim dan perusahaan itu. Betul. Oke, terima kasih Bu Ellen untuk diskusi asiknya, sangat insightful banget dan dapat beberapa hal yang memang perlu kita tingkatin lagi ya Bu, kita sebagai seorang karyawan ataupun sebagai perusahaan lah, manajer dan tim leader lainnya. Oke, itu teman-teman untuk insight-nya dari diskusi bersama Bu Ellen. Sampai jumpa di acara Kenapa Tidak selanjutnya dan bye-bye.